Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaniati dengan nomor NIM 2021091406, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lingkup, dengan mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Elsi Purwandari MTD. Ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang yang pertama, pengertian dan karakteristik profesi, dan yang kedua, argumen bahwa teknologi pendidikan adalah suatu profesi, dan yang ketiga, kronologis berdirinya Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia, dan yang keempat, keanggotaan dalam organisasi profesi teknologi pendidikan. Langsung saja, yang pertama, pengertian dan karakteristik profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Karakteristik profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau ekspertis dari para anggotanya. Adapun contoh profesi yaitu bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik, desainer. Dan adapun ciri-ciri profesi, yang pertama, adanya pengetahuan atau keahlian khusus, dan yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi, dan yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Adapun karakteristik profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis, yang artinya profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif, memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan biasa diterapkan dalam praktik. Dan yang kedua, asosiasi profesional, artinya profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasikan oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Dan yang ketiga, pendidikan yang ekstensif, artinya profesi yang presisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Dan yang keempat, ujian kompetensi, artinya sebelum memasuki organisasi profesional biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. Dan yang kelima, pelatihan institusional, artinya selain ujian juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktik sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. Bahasan yang kedua, argumen bahwa teknologi pendidikan adalah suatu profesi. Argumennya, teknologi pendidikan sebagai tenaga ahli atau mahir dalam membelajarkan peserta didik dengan memadukan secara sistemik komponen sarana belajar meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan ajaran, peralatan, teknik, dan lingkungan. Teknologi pendidikan disebut suatu profesi karena memiliki ciri utama sebagai berikut: adanya kode etik, pendidikan, dan pelatihan yang memadai, serta pengabdian yang terus-menerus. Teknologi pendidikan sebagai peran profesi adalah suatu kelompok pelaksana yang diorganisasikan memenuhi kriteria tertentu dan bergabung untuk membentuk bagian tertentu dari bidang tersebut.
Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun, sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Pembahasan yang ketiga adalah kronologis berdirinya Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia. Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan atau disingkat dengan IPTP pada tanggal 27 September 1987. Selanjutnya, Ikatan Profesi ini disempurnakan pada Kongres 1 yang diadakan pada tanggal 15 Februari 1989, bertepatan dengan diselenggarakannya Temu Karya Nasional Teknologi Pendidikan oleh Pusat Antar Universitas untuk peningkatan aktivitas instruksional PAUPAI Universitas Terbuka bekerjasama dengan IPTP. Pada Kongres 1 itu dikukuhkan berdirinya organisasi profesi dengan penambahan nama Indonesia sehingga menjadi Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia atau disingkat dengan IPTPI. Disusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kode etik, logo, dan pembentukan pengurus. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang keempat adalah keanggotaan dalam organisasi profesi teknologi pendidikan. Yang dimaksud keanggotaan dalam organisasi profesi teknologi pendidikan adalah seorang yang diangkat oleh organisasi karena dinilai sangat berjasa dalam pengembangan profesi teknologi pendidikan Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.